Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dengan perlindungan kita di Disciple Learn tanggal 24 bulan 4 2025. Terus kita menanti-nantikan Tuhan berkata-kata di tengah kita, memberikan kekuatan yang baru pastinya dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara, setiap hari, setiap pagi kita merindukan Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya. Pagi ini buat setiap kita, pagi hari ini kita terus merendahkan diri kita untuk kita terus dituntun oleh Tuhan. Kita percaya waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan kita, usaha kita, apapun itu saudara. Biar pagi ini sebelum kita lakukan aktivitas kita menghampiri Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya terus Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami rindukan Tuhan, sebelum kami melakukan buat aktivitas kami rindukan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kami, menyampaikan perenungan yang sederhana buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, kami buka hati kami untuk berkata-kata Roh Kudus di tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus Dia. Amin. Salam saudara, saat teduh saya pagi hari ini Tuhan berikan satu penglihatan saudara, di mana ada salib yang dipanggul saudara, atau digotong dikatakan di atasnya. Dan Tuhan ingatkan untuk setiap kita saudara, kita mengutamakan untuk kita boleh memikul salibnya dalam hidup kita saudara. Saya percaya ada beban yang Tuhan berikan buat setiap kita untuk kita boleh memikul salibnya saudara. Sangkal diri, memikul salibnya. Dan tema kita pagi hari ini saudara tentang mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Sekali lagi, mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Dan bacaan kita saudara di Matius 16, 21, 25 saudara, dikatakan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat mengikut Dia. Ayat yang 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini agendanya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus saudara untuk menyelamatkan setiap kita yang berdosa, dikatakan Dia akan mengalami penderitaan dan dikatakan dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Bagaimana Petrus tidak mengerti agenda ini saudara, yang dilihat dari sisi luarnya saja, dikatakan bahkan dikatakan kiranya Tuhan menjauhkan hal itu. Petrus melihat ini saudara, dan sekali-kali tak akan menimpa engkau. Padahal agendanya Tuhan untuk Dia memikul salib, untuk menyelamatkan dosa setiap manusia yang ada saudara. Dan dikatakan Dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan, dikatakan, apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan biarlah ini saudara buat sisi kita, manusia kita saudara, kita memikirkan bukan apa yang dipikiran kita, dikatakan pikiran manusia kita, tapi apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, pikirannya Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ini butuh mungkin ada satu proses yang kita alami saudara, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang menjadi rencana agendanya dalam kehidupan kita. Bukan kita memikirkan apa yang menjadi kebutuhan pemikiran manusia kita saja, tetapi kita juga memikirkan apa yang menjadi agenda Tuhan untuk kita kerjakan di hari-hari ke depan ini saudara. 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Dan ini poinnya saudara dari bacaan kita, perenungan kita, bahwa setiap orang yang mau dibilang mengikut Yesus, dikatakan harus menyangkal diri. Kita harus menyangkal diri, mungkin keinginan apa yang menjadi agenda pribadi kita yang lebih utama daripada Tuhan, dikatakan menyangkal diri, memikul salibnya. Artinya beban ini saudara yang Tuhan juga sementara tanggung, memberikan teladan buat setiap kita untuk memberi hidup kita mungkin buat orang lain, untuk kita memberi hidup kita untuk Tuhan, untuk menyangkal diri kita, sudah memikul salibnya. Dan saya percaya ini saudara yang Tuhan mau untuk kita taati, untuk kita kerjakan dan mengikut Dia pastinya. Dan saya percaya ini penyelarasan sedang terjadi untuk kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, untuk kita terus mengikuti apa yang menjadi agenda Tuhan itu sudah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan mau untuk kita kerjakan itu.
Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dikatakan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dan sadar buat hari-hari ini waktu kita memikul salibnya, kita sangkal diri, maka akan ada banyak yang kita alami, saudara. Keakuan kita akan mengalami kemerosotan, dikatakan. Tetapi biarlah kehendak Tuhan, biarlah Tuhan yang semakin besar di dalam kita yang akan kita munculkan dalam kehidupan kita. Dan poinnya ayat 24 ini menjadi perenungan kita, saudara, menjadi pegangan kita buat sepanjang hari ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku, saudara. Markus 8:34-35 juga dikatakan ayat 34, maka Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, dikatakan, memikul salibnya dan mengikut aku. Penegasan kembali di Markus 8 ayat 34 ini, saudara, bahwa kita harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Dan dikatakan karena setiap orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku akan, dan dikatakan karena Injil, artinya dari akan pemberitaan Tuhan, mungkin dikatakan kita kehilangan nyawa, kehilangan reputasi, mungkin kehilangan harga diri atau ego kita, saudara, dikatakan, maka Ia akan menyelamatkan kita. Lukas 9:23, saudara, juga dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dikatakan. Setiap hari berarti artinya kita memastikan ini, saudara, bahwa salib Tuhan itu ada, kita kerjakan dalam kehidupan kita dan mengikut Tuhan. Dan saya catat ada makna rohani terkait dengan Matius 16:24 ini, saudara, dengan tema mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Dan poin yang pertama yang mungkin kita belajar, saudara, yang pertama yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri berarti melepaskan keinginan dan kepentingan diri sendiri untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan ini pengertiannya, saudara, maknanya bahwa kita setiap hari dikatakan kita berusaha untuk melepaskan keinginan dan kepentingan kita sendiri, keinginan pribadi kita, mungkin bahkan keinginan duniawi yang ada. Mungkin ada satu pencapaian yang mau kita capai, mungkin itu tidak salah, saudara, tapi biarlah ini, saudara, kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita, mengikuti kehendak Tuhan, itu yang penting dalam kehidupan kita, mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan agendanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib berarti menerima penderitaan dan kesulitan sebagai bagian dari kehidupan Kristen. Artinya dalam pergumulan, dalam tekanan, mungkin karena pemberitaan Injil, mungkin karena kita melayani Tuhan, mungkin karena kita mempertahankan daripada firman yang disampaikan buat setiap kita dan kita lalui, dikatakan biarlah kita menerima ini, saudara. Memikul salib berarti menerima penderitaan dan kesulitan sebagai bagian dari kehidupan kekristenan kita, dalam pertumbuhan rohani kita, pastinya mengarah kepada keserupaan yang segambar dengan Tuhan. Dan saya percaya ini yang Tuhan sementara kerjakan di hadapan kita. Yang ketiga, mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan berarti meneladani kehidupan dan pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti berarti kita mengikuti apa yang menjadi pola-pola kehidupan Yesus di bumi, dikatakan. Dan dikatakan meneladani kehidupan dan pengajaran Yesus dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus kita renungkan setiap firman yang mungkin hari ini yang sederhana, kita merenungkan, kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, di mana firman ini akan menguatkan kita, membentuk kita, dan mengarahkan setiap jalan-jalan hidup kita. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, terkait dengan Matius 16:24. Pertama yang mungkin kita boleh pegang buat poinnya adalah prioritas. Kita perlu memprioritaskan hubungan dengan Tuhan, dikatakan, dan mengikuti kehendak-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dan pastikan prioritas kita, saudara, dikatakan bukan hanya untuk memenuhi setiap kehidupan yang ada di dunia ini, saudara, dikatakan, tapi prioritas kita adalah menjalin hubungan, kita terus terkoneksi dengan Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Yang kedua, pengorbanan. Kita perlu bersedia melakukan pengorbanan dan menerima penderitaan sebagai bagian dalam kehidupan Kristen. Dan saya percaya ini perlu pengorbanan waktu kita dikatakan menerima, ya, untuk salibnya kita boleh pegang,
bahwa dikatakan menerima penderitaan sebagai bagian dalam kehidupan kekristenan kita. Dan biarlah ini kita pegang. Yang ketiga, yang terakhir, keikhlasan. Kita perlu memiliki keikhlasan dalam mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan biarlah kita setuju dan sepakat dengan ini. Kita selaras dengan kita memiliki keikhlasan mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Dan apa manfaat daripada ayat ini, saudara? Yang terakhir ini dikatakan bahwa yang pertama ini adalah pertumbuhan rohani. Dengan mempercayai dan mengamalkan ayat ini, ayat di Matius 16:24 ini, saudara, bahwa kita dapat mengalami pertumbuhan rohani dan menjadi lebih serupa dan segambar dengan Tuhan. Ini menjadi poinnya. Yang kedua, kehidupan yang bermakna. Dengan mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, kita memiliki kehidupan yang bermakna dan tujuan. Kita memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Kehidupan kita memiliki arti dan makna yang luar biasa. Dan ketiga, keselamatan. Dengan kehilangan nyawa kita karena Tuhan, dikatakan kita dapat menyelamatkan nyawa kita dan memiliki kehidupan yang kekal. Dan ayatnya, saudara, dikatakan karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia memperolehnya. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami yang sederhana Tuhan, dengan tema pagi ini mengikut Yesus, sangkal diri dan pikul salib. Pembelajaran aplikasi kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami mengerti akan prioritas. Kami mengerti prioritas hubungan kami dengan Tuhan itu yang paling utama dan mengikuti kehendak-Nya dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang kedua, pengorbanan. Kami perlu bersedia melakukan pengorbanan dan menerima penderitaan sebagai bagian dari kehidupan kekristenan kami akan terus bertumbuh berbuah, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, dalam penyangkalan diri pengorbanan ini Tuhan mau untuk kerjakan setiap kami. Yang ketiga, keikhlasan. Kami perlu memiliki keikhlasan mengikut Tuhan, melakukan kehendak-Nya dengan sukacita. Tuhan, kami percaya Tuhan ini menjadi bagian kami untuk menjadi tujuan kami untuk kami boleh menyelesaikannya. Terima kasih, berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini, Tuhan, sekiranya bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Kami aplikasikan kehidupan kami, ajar kami untuk Tuhan, untuk kami boleh melakukannya. Kiranya Tuhan menolong kami. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu aktivitas apapun yang kerjaan atau berhasil. Kiranya Tuhan menolong kami sepanjang hari ini. Ada kemudahan, ada kelancaran Tuhan berikan buat setiap pekerjaan kami. Biar tangan-Mu terulang setiap kami, Engkau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang selalu kudus menyertai kami dari dulu sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dengan permai, dan biarlah berkat-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap kita prioritaskan Tuhan di kehidupan kita. Terus kita mencari apa yang menjadi perkenanan perkara yang di atas dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay health. Tetap andalkan Tuhan, sebab Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. God bless you, God bless you. Shalom, shalom, shalom.